Kita pindah ke laporan Direktur Kolese Johannes Ars Kecil, narasumber Pak Romo Pastor Budi dan moderator Pastor Ferry. Baik, terima kasih Bapak Uskup, Ketua YPKK, Sekretaris dan Direktur Guru, para pastor, Direktur Kolese. Kita masuk ke presentasi laporan dari Kolese Johannes Ars Kecil. Dipersilakan kepada Pastor Budi untuk melaporkan. Ya. Selamat pagi Bapak Uskup, Pastor Agus dan teman-teman sekalian. Saat ini saya akan mempresentasikan hal-hal penting yang ada dalam kolese kami. Silakan, next. Nah, kolese ini diresmikan pada tanggal 18 Juli tahun 2023 oleh Bapak Uskup dan Bapak Bupati. Nah, ini saya merangkum apa yang menjadi sambutan dari Bapak Uskup pada saat peresmian kolese ini, yakni ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Bapak Uskup, bahwa pemangku kepentingan dalam kolese atau sekolah Katolik untuk senantiasa memperhatikan nilai dan karakter kekatolikan yang menjadi ciri khas sekolah Katolik. Lalu beberapa hal yang sangat ditekankan di situ adalah doa bersama, disiplin, keuletan dalam pelayanan di sekolah, sikap ramah dan kerjasama. Pelayanan yang prima harus menjadi ciri khas sekolah-sekolah Katolik. Dan satu hal yang menjadi PR bagi kami, mungkin menjadi kita semua, yakni Bapak Uskup menekankan bahwa sekolah berbasis asrama. Nah, di mana Bapak Uskup itu menekankan bahwa sekolah Katolik pada zaman dulu itu dia maju karena berbasis asrama. Nah, ini kemudian kita pergi dan mencoba untuk melihat sekolah-sekolah Kolose yang dibangun. Kalau kita lihat sejarah Kolose, maka sekolah-sekolah Kolose dibangun oleh para pastor Yesuit dan sekarang CDD. Nah, Kolose yang mereka bangun adalah sekolah-sekolah yang berbasis asrama, dan sekolah-sekolah mereka itu maju. Misalnya CDD punya sekolah di Kolose Santo Yusuf di Malang, terus yang di Jogja itu mereka punya, terus Kanisius di Jakarta, ternyata semuanya berbasis asrama. Nah, saya penasaran dengan apa yang ditegaskan Bapak Uskup pada waktu itu. Kami pernah berjumpa dengan dua pastor yang bertugas di Kolose Santo Yusuf Malang itu, lalu mereka kasih data itu ke saya bagaimana cara membangun sekolah Kolose yang berbasis asrama, sehingga di Malang itu misalnya mereka punya sekolah itu selalu jadi nomor 1 karena memang ya berbasis asrama. Terus di Jogja dan Jakarta mereka juga ketika dibaca itu, oh ternyata berbasis asrama sehingga terkontrol di sana. Lalu yang kedua, ini apa yang ditekankan oleh Bupati yang saat ini menjadi PR besar, menjadi masalah besar di Maluku Tenggara sekarang, teristimewa di Kolose ini, bahwa Bupati menegaskan sebelum ada sekolah-sekolah lain di Kei Kecil atau di Kei, sekolah-sekolah Katolik sudah ada jauh sebelum itu. Maka Yayasan Persekolahan Katolik menjadi yang tertua di Kabupaten Maluku Tenggara. Lalu di situ saya buat di YouTube-nya, itu Pak Bupati menegaskan bahwa perpindahan kepala sekolah, guru-guru itu harus ada konsultasi dengan pihak Kolose atau pihak yayasan. Nah, sebentar saya akan jelaskan nanti masalahnya seperti apa. Oke, itu dua hal yang menjadi awal. Lalu kami mencoba untuk menggarap dua hal penting teristimewa, satu PR besar sekolah berbasis asrama ini. Siapa tahu di kita bisa buat itu. Terus, nah ini sekedar ini aja untuk melihat bagaimana peta di Kei Kecil seperti apa. Kampung-kampung berdekatan satu sama lain dan mayoritasnya adalah kampung-kampung Katolik. Next. Nah, setelah itu kami langsung membuat rapat bersama dengan seluruh kepala sekolah, dan karena ini adalah awal dan ya kami baru masuk, tidak punya data apa-apa, sehingga kita mencoba untuk membahas beberapa hal dalam rapat ini. Pertama, kita pembentukan K3S kelompok kerja sekolah. Ini semuanya adalah para kepala sekolah. Kami sudah buat ketuanya siapa, pengurusnya siapa, lalu komite, semuanya sudah lengkap di situ, ada ini sebentar nanti. Nah, lalu jadi semuanya berisi semua kepala-kepala sekolah yang ada di Kolose ini. Lalu yang berikut adalah pembentukan personil Kolose. Nah, lalu hal yang paling penting karena kami masih awal, maka kami tidak terlalu terburu-buru untuk
buat program yang secepat mungkin, tapi bagi kami yang paling penting adalah ini, membuat analisis SWOT untuk seluruh sekolah yang ada di Kolose ini. Jadi data yang masuk adalah seluruh sekolah. Nah, supaya menganalisis, supaya kami mengatakan sudah kita buat saja dulu berapa bulan ini kita berputar-putar soal data, Januari kita bongkar semua. Jadi apa yang kita buat di analisis SWOT ini akan diterapkan pada bulan Januari nanti. Lalu rancangan program kerja, lalu laporan dari setiap sekolah dan diskusi lain-lain berhubungan dengan dinas, berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan guru dan pegawai. Nah, itu dalam rapat. Nah, ini strukturnya, struktur Kolose. Jadi, nah ini adalah peluang yang kami dapatkan, yang himpun dari semua sekolah, kepala-kepala sekolah adalah hampir di tiap desa ada sekolah. Mayoritas adalah Katolik. Lalu adanya pelatihan lewat KKGS, lalu berkembangnya minat bakat dari para siswa. Banyak siswa di sana mengikuti kegiatan-kegiatan. Lalu tingginya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah. Lalu ada dukungan pastor paroki, stasi, dan juga dari paroki. Dan juga jarak rumah dan sekolah yang dekat. Juga ada dukungan Pemda karena setiap sekolah menerima dana bos dan lain-lain sebagainya. Bangunan sekolah yang sudah permanen. Lalu ada dukungan dari orang tua komite. Halaman sekolah masih luas. Nah, inilah peluang yang ada di Kolose untuk diperhatikan ke depan. Nah, dari semuanya itu kemudian kami mencoba bersama dengan para kepala sekolah mencoba untuk menggodok semuanya ini, lalu merumuskan bahwa ternyata ini yang harus diperhatikan. Untuk semuanya itu ke depannya yang harus dibuat adalah rekoleksi dan penguatan untuk guru dan kepala sekolah. Sekolah harus mengusahakan pagar untuk pengamanan sekolah, lalu data dan sertifikat laporan didokumentasikan di kantor Kolose. Karena kita tidak punya data-data fisik. Lalu kekurangan tenaga guru, ini menjadi catatan yang paling sangat amat diperhatikan. Lalu kesejahteraan guru dan pegawai, kegiatan bersama Kolose dan sekolah, lalu kunjungan dari Kolose ke sekolah-sekolah secara rutin, dan juga pelatihan IT untuk guru dan Kepsek, lalu regenerasi guru dan calon guru. Karena mempertimbangkan tadi PNS-nya terlalu banyak, sedangkan guru yayasan sangat sedikit. Pak Wayu tadi bilang, kedepannya kalau PNS tidak lagi ada di sekolah kita, maka hancur sudah karena kita punya persediaan guru terbatas. Next. Nah, lalu kemudian kami mencoba untuk membuat rencana kedepannya. Misa Jumat pertama diselenggarakan, ada datanya di situ. Kami bekerja sama dengan para pastor-pastor paroki sehingga setiap hari Jumat pertama ada misa Jumat pertama di setiap unit. Lalu kemudian asrama Kolose ini masih menjadi tanda tanya, mungkin menjadi cita-cita kedepannya. Lalu ada lomba BKSN Kolose, karena kita sekolah Katolik maka kedepannya mesti ada kegiatan yang sangat berbau kekatolikan. Lalu visit budaya rohani di K, supaya kan siswa bisa mengetahui budaya setempat dan mengetahui hal-hal rohani yang ada di ini K. Lalu kemudian HUT Kolose dan Pelindung Kolose. Nah, kami menemukan skill bahasa Inggris di setiap sekolah sangat rendah, dan itu terbaca di data seminari Langgur. Jadi saya masuk sendiri dan mengajar, minta izin kepada Pastor Skia, saya mengajar kelas 1 sampai kelas 3 dalam 2 hari penuh, dan menemukan wah itu di bawah standar semua. Lalu langsung Pastor Skia bilang, ayo kita buat program saja untuk kedepannya. Kita mulai dari seminari terlebih dahulu. Lalu pertemuan para Kepsek, guru dan dinas, lalu workshop untuk para guru Kolose. Nah, lalu kami mencoba kedepannya untuk renovasi gedung Kolose supaya ya keren sedikit lah. Lalu ada rekoleksi retreat untuk guru, pertemuan Kepsek, guru dan siswa. Lalu ini pertemuan guru-guru mata pelajaran. Ini permintaan dari guru-guru yang ada di Kolose, karena saya sudah bentuk grup sendiri, grup guru-guru TK, grup guru SD, grup SMP dan grup SMA di WA saya. Jadi setiap hari kita diskusi. Apa yang kepala sekolah laporkan saya konfirmasi ke guru. Tadi kepala sekolah bilang begini, betul tidak? Nah, jadi di grupnya ada semua, ada di sini. Nah, sehingga mereka minta mungkin ke depannya harus ada pertemuan untuk guru-guru mata pelajaran. Misalnya semua guru mata pelajaran bahasa Inggris berkumpul lalu berdiskusi. Guru IPA berkumpul lalu berdiskusi apa yang harus dibuat di sini sehingga ada keseragaman ataukah yang masih kurang bisa ditampal dan lain-lain. Nah, ini menjadi program unggulan nanti. Nah, dari sana lalu kami mencoba untuk
menjelaskan beberapa kasus yang terjadi di sana. Karena saling kait mengait. Guru lapor Kepsek ke dinas tanpa konsultasi dengan direktur. Nah ini yang terjadi bikin pusing. Jadi guru itu dia bermasalah dengan kepala sekolah, dia langsung pergi ke dinas, lalu dinas panggil kepala sekolah lapor ke saya, terus saya bilang tidak bisa. Jadi dinas panggil kepala sekolah, saya bilang ke dinas tidak bisa. Ini kami punya guru di Kolose, jadi kau harus bikin surat ke kami dulu, sepengetahuan kami dulu, baru panggil kami punya orang. Tapi di situ kemudian menemukan masalah besar, kita bisa diskusi bersama. Jawabannya adalah, loh, guru ini kan punya dinas, jadi dinas berhak di situ. Maka di situ saya akan buat pertanyaan besar, di mana kewenangan kita, yayasan dan dinas itu posisi berdirinya seperti apa, kewenangannya itu. Lalu, nah ini kasus yang paling besar yang baru terakhir, 2 minggu lalu, dinas berhak untuk memindahkan. Tapi masalah besar adalah ketika mereka ini dipindahkan, sekolah-sekolah menjadi kekurangan guru. Ada yang kelebihan guru, ada yang kekurangan guru. Nah, kemudian ini bahan diskusi untuk kita bersama. Sekolah berasrama yang merupakan kekhasan sekolah Katolik yang masih cita-cita besar ke depan. Nah, ini mungkin kita diskusikan bersama lagi, apakah perlu setiap sekolah memiliki nama pelindung, Santo Santa, dan lain-lain. Karena beberapa SD itu mereka sudah pakai sekolah Katolik, Santa, begini lagi. Waduh. Sedangkan yang terjadi adalah selama ini SD Naskat, debut SD Naskat Rumadihan, tapi ada beberapa yang sudah menambahkan ada Santo di belakang. Apakah kita tetap dengan SD Naskat lalu kemudian nama tempat, ataukah SD Naskat lalu ada Santonya baru nama tempat? Kita bisa diskusikan. Lalu batasan kewenangan yayasan, pusat, dan Kolose. Lalu kita bisa diskusikan lagi apa kekhasan dari Kolose sehingga membedakan dengan yayasan perwakilan. Ataukah sama saja seperti dulu? Mungkin kita gambarkan kekhasannya seperti apa. Lalu perlu adanya penyesuaian kalender yayasan dan dinas pendidikan. Nah, sekarang bagaimana membuat sehingga sekolah kita menjadi sekolah favorit, menjadi pilihan pertama bagi siswa dan para orang tua. Sehingga ya orang ketika mau masuk ke SMA, pilihan pertama harus SMA Saka dulu. Nanti pilihan kedua baru SMA Negeri dan lain-lain. Tapi ini justru terbalik. Maka kedepannya diskusikan apakah harus dibuat sehingga menjadi sekolah favorit begitu. Nah, ini yang menjadi masalah paling besar yang terakhir ini. Guru yang lolos P3K apakah langsung diberhentikan dari sekolah atau gimana? Nah, ini yang terjadi beberapa akhir ini. Nah, yang terjadi adalah, ini saya mungkin tanya ke Pastor Agus, karena mereka bilang, loh ini sudah keputusan yayasan bahwa siapa yang ikut lolos P3K dengan sendirinya langsung dikeluarkan dari data Dapodik. Nah, saya tanya Pastor Pius bilang dulu di masa virus dibuat ya dibiarkan dulu sampai dia dapat SK baru di ini. Nah, sehingga simpang siur di situ. Lalu saya bilang tunggu saja kita tanyakan ke yayasan dulu bagaimana. Nah, ini yang penting ini. Karena ketika mereka lolos langsung dicabut dari Dapodik sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa lagi, kekurangan guru di situ. P3K. Maka ini mungkin kita diskusikan lagi untuk melihat ke depannya seperti apa sehingga menjaga kemungkinan kalau PNS tidak masuk lagi, wah berarti saya tidak tahu 10 tahun mendatang kita punya sekolah seperti apa. Maka ini saya pikir hal-hal penting yang perlu didiskusikan ke depan. Nah ini, tadi saya lihat teman-teman punya laporan keuangan tuh, saya dugdak tadi itu. Nah ini laporan keuangan kami, prestasi dari sekolah. Asesmen nasional kemarin untuk mereka dapat penghargaan, mereka punya uang dapat seperti itu, bahwa bisa mewakili sekolah-sekolah di Maluku Tenggara. Lalu berikut, nah ini sama. Nah ini setiap hari pasti mereka kirim ini untuk bagus, karena setiap hari dikirim, yang tidak kirim langsung tanya, kok buat apa hari ini? Jadi terus. Nah ini tentang ya PTS setiap ini semua dibuat seperti ini. Terus, nah ini ANBK kemarin, ya sampai Budi kemarin kita buat pelatihan di situ bersama Pak Wayu untuk kurikulum Merdeka. Ini seminari. Nah ini ya salah satu tadi. Jadi mengunjungi tempat-tempat wisata budaya. Nah ini yang di Wain ini.
hari ini di Cakmas. Nah, semua harus ke sana untuk tahu tentang budaya setempat. Lalu, nah kemarin kita minta tolong imam baru untuk pergi memberkati semua sekolah di sana. Jadi pastor baru ini minta tolong, ayo kamu pergi lihat-lihat sekolah sambil memberkati siswa, guru dan gedung-gedung di sana. Jadi, nah ini Jumat pertama yang terjadi. Lalu supervisi supervisi kepala sekolah. Ini kegiatan 17 Agustus dan ya ini pelantikan. Terus OSIS. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang dapat penghargaan, dan semua data-data itu kita sudah buat di di YouTube sama Instagramnya. Kita punya Kolose sehingga semua terbuka di sana. Jadi siapa saja bisa mengakses, sehingga hari ini mereka kirim kegiatan sekolah langsung diupload di Instagram, diupload dalam YouTube yang namanya Kolose, dan kita sudah kerjasama dengan Pastor Lebas akan dibuat websitenya sehingga semua data tentang Kolose apapun ada di situ kita masukkan di sana sehingga bisa diakses. Sehingga waktu misalnya kalau saya pindah dari situ, kita tidak pusing-pusing lagi. Ini passwordnya, silakan lanjutkan. Sehingga data semua terekam di sana. Semua kegiatan-kegiatan itu semua terekam di Instagram dan YouTube-nya kita punya Kolose, sudah buat sendiri. Dan sementara pembuatan website untuk Kolose. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pastor Budi yang sudah melaporkan Kolose Johannes Arts kecil. Diberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Lalu ada beberapa hal yang menjadi harapan atau diskusi nanti kita masukkan ke bagian varian, sehingga kita nggak mungkin yang data dan sebagainya. Bersilakan.